Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita kembali ke pelajaran IPS untuk kelas 8. Semoga hari ini sehat semua ya, anak-anakku sekalian. Selanjutnya, Pak Sawal mau langsung masuk pada materi. Materi kali ini tentang kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa asing. Ya, kita akan belajar. Ini materi hari ini. Lanjut. Kondisi geografis Indonesia yang strategis dengan kaya akan sumber daya alam telah membentuk interaksi yang unik dengan bangsa-bangsa asing sepanjang sejarah. Nah, berikut gambaran umum untuk materi tersebut adalah satu, apa itu geografis? Ilmu yang mempelajari gejala dan fenomena di permukaan bumi serta interaksinya dengan manusia dalam ruang waktu. Nah, kondisi geografis Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Membentang di sepanjang garis khatulistiwa, letaknya di antara dua benua, antara Asia dan Australia, serta dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menjadikan persimpangan jalur perdagangan dan pelayaran internasional yang sangat penting. Posisi ini sering disebut sebagai posisi silang atau disebut dengan cross position. Nah, makanya Indonesia menjadi bagian dari salah satu negara jajahan dunia. Kenapa? Karena mau tidak mau, pertama, Indonesia letaknya berada pada jalur internasional. Yang kedua, karena berada pada garis khatulistiwa, kondisi bumi dan tanah itu menjadi incaran masyarakat dunia. Kenapa? Rempah-rempah, tanaman, dan sebagainya yang kita miliki. Nah, posisi silang cross position yang kita miliki ada tiga. Satu, secara maritim, wilayah laut Indonesia lebih luas daripada datarannya. Ribuan pulau, selat, dan teluknya menjadi jalur pelayaran utama yang menghubungkan berbagai peradaban. Nah, yang kedua, iklimnya yang tropis. Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi yang mendukung keanekaragaman hayati dan kesuburan tanah. Hal ini menghasilkan berbagai komoditas penting seperti rempah-rempah, lada, cengkeh, pala, kopi, dan karet yang menjadi daya tarik bangsa asing sehingga kita cukup lama dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Kemudian karena geologis, Indonesia berada di cincin api Pasifik, Pacific Ring of Fire, menjadikannya daerah yang kaya akan gunung berapi. Kondisi ini menyumbang pada kesuburan tanah, namun juga rawan bencana. Selain itu, Indonesia kaya akan sumber daya mineral seperti emas, nikel, dan batu bara. Nah, kita harus tahu bahwa Indonesia itu kaya akan hal tersebut, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interaksi dengan bangsa asing. Kondisi geografis di atas mendorong terjadinya interaksi dengan bangsa asing yang terbagi dalam beberapa era. Era pertama, era perdagangan dan pelayaran pada abad ke-7 hingga 16 Masehi. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Indonesia telah menjadi pusat perdagangan penting. Interaksi didorong oleh komoditas rempah-rempah yang sangat dicari. India, pedagang dan pelaut dari India datang ke Nusantara membawa budaya, adanya agama Hindu dan Buddha. Bukti interaksi ini terlihat pada peninggalan seperti Candi Borobudur, Prambanan, serta berbagai kerajaan bercorak Hindu Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit.
Yang kedua, Tiongkok. Pedagang Tiongkok berinteraksi untuk mencari rempah-rempah dan hasil hutan. Interaksi ini membawa pengaruh budaya dan teknologi serta menjadi jalur penyebaran agama Islam oleh para pedagang Tiongkok Muslim. Dan terakhir, Timur Tengah, pedagang Arab dan Persia berperan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah pesisir. Mereka datang melalui jalur laut, memperkenalkan ajaran Islam yang kemudian diterima oleh masyarakat lokal. Era kolonialisme atau abad ke-16 hingga 20 Masehi. Kedatangan bangsa Eropa merupakan interaksi dari sekedar perdagangan menjadi dominasi politik ekonomi. Atau bangsa Portugis, mereka adalah bangsa Eropa yang pertama tiba, tertarik pada rempah-rempah, terutama di Maluku. Tujuannya apa? Dalam mencari rempah-rempah, menyebarkan agama Katolik, gospel, dan mencari kekayaan, gold, emas. Kedua, bangsa Belanda. Nah, ini yang cukup lama. Di bawah bendera VOC, Verenigde als Indisches Compagnie, Belanda berhasil menguasai jalur perdagangan dan monopoli rempah-rempah. VOC menggunakan strategi politik adu domba, Defense et Impera, untuk menguasai kerajaan-kerajaan lokal. Penjajahan Belanda berlangsung selama lebih dari 350 tahun, cukup lama, meninggalkan dampak dalam pada sistem politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Di era globalisasi, abad ke-20 sehingga sekarang, setelah kemerdekaan, interaksi Indonesia dengan bangsa-bangsa asing tidak lagi bersifat dominasi, melainkan kerjasama. Dari ekonomi, Indonesia berinteraksi dengan negara-negara lain melalui perdagangan, investasi, pariwisata, ekspor komoditas, misalnya batu bara dan CPO, dan impor teknologi serta barang konsumsi menjadi bahan penting dari interaksi ini. Lewat politik, Indonesia aktif dalam diplomasi internasional, menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berperan dalam organisasi regional seperti ASEAN. Sedangkan dalam budaya, arus informasi dan teknologi modern memfasilitasi pertukaran budaya. Pengaruh budaya asing seperti musik, film, dan gaya hidup masuk ke Indonesia seiring dengan promosi budaya Indonesia ke luar negeri. Kesimpulannya, anak-anakku sekalian, secara keseluruhan kondisi geografis Indonesia yang unik telah menempatkannya di tengah pusaran interaksi global. Interaksi ini telah membentuk sejarah, budaya, dan identitas bangsa Indonesia hingga saat ini. Nah, anak-anakku sekalian, semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan Anda bisa memahami bahwa ternyata letak geografis Indonesia, letak geografis negara kita itu sangat kaya. Dan tentu diingatkan oleh para pahlawan kita bahwa suatu saat kita akan menjadi titik pusat incaran dunia. Karena apa? Karena letak geografis kita. Maka kita harus berhati-hati, belajar, dan menguatkan diri serta menguatkan komitmen bangsa agar kita bersiap diri ketika masa itu tiba di negara kita. Terima kasih anak-anakku sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.